Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fahrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fit. Apa kabar? Sehat. Siapa duluan ini? Silakan Bu Fit duluan. Oke. Terima kasih ya Bu Fahrin telah meluangkan waktunya. Kita bisa ngobrol-ngobrol siang hari ini. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah siang ini agak lihat wajah Bu Fit agak cerah, ketemu sahabat Oke. ini sepertinya. Kita ngobrol-ngobrol ya siang ini 15 menit. Kira-kira apa yang mau diobrolin nih, Bu? Adakah yang mau dibincangkan ke apa kita ini? Ya, Jadi siang ini sesi curhat nih kayaknya sama Bu Fit iya, mau share sesi curhat ini. sesi curhat, Eh, oke. nggak tahu nih Bu Fit, nggak tahu belakangan ini kayaknya agak kurang bersemangat, Mhm, kurang kurang punya stamina buat melewati sekelumit aktivitas harian yang luar biasa. oke. Jadi disimpulkan ini sekarang ini problemnya itu semangatnya lagi kendor ya, Bu, ya? Semangatnya Iya, lagi benar. hilang, semangatnya lagi kendor. Nah, eee, tujuan dari pertemuan kita ini menurut Ibu nanti ujung-ujungnya apa sih kira-kira? Pingin dapat motivasi nih dari Bu Fit supaya semangat lagi, supaya bisa melewati hari-hari dan aktivitasnya dengan rutinitas yang Mhm, luar biasa, tetap enjoy, semua bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu ngobrol bareng Bu Fit ini. mhm. Oke, jadi yang saya tangkap nih, ini rutinitasnya padat berarti gitu ya? Tadi katanya supaya kembali semangatnya di rutinitas yang padat. Jadi berarti Bu Fahrin ini punya rutinitas yang padat setiap hari. Iya Iya, gitu, Bu? Mhm. iya Apa aja benar Bu Fit. kira-kira? Gimana runtutan runtutan aktivitasnya sepanjang hari gitu kan, yang tadinya sehingga si semangat tadi bisa hilang? Coba bisa Iya, di jadi kalau tugas utama itu ya mengajar ya, mengajar itu mhm, merupakan tugas utama saya setiap hari Bu Fit. Nah, nanti iya. setelah mengajar kebetulan di tata usaha ada laporan keuangan yang harus diselesaikan. Kemudian nanti pulang dari sekolah sekitar jam 2 nanti ada aktivitas lagi. Saya kebetulan mengajar bimbingan belajar sampai jam 6 sore. Di jam 6 sore ya tinggal aktivitas di rumah lah ditambah tugas-tugas kita sebagai CGP ya mungkin itu. Jadi belakangan ini biasanya sih semua dikerjakan dengan lancar aja. Jadi sebuah rutinitas yang mengisi keseharian, tapi belakangan ini mungkin karena faktor kesehatan juga. Jadi udah 2 minggu ini tensi darah rendah nih, kemudian batuk nggak selesai-selesai batuknya, jadi mungkin agak melemah fisiknya, jadinya rutinitasnya eh, juga jadi apa ya agak-agak menurun gitu. Mungkin itu sih Bu Fit. Berarti ini ya, dari yang saya dengar, berarti dengan rutinitas Ibu yang super padat tadi gitu kan, ditambah lagi kesehatan yang sangat menurun gitu ya. Itulah yang menyebabkan si semangat tadi ya kan, power di diri itu yang menghilang belakangan ini. Itu ya, Bu? Iya, Heeh. benar sekali Bu Eee Fit. Mhm. Terus, yang Ibu yakinilah di dalam diri Ibu sendiri, idealnya itu, seharusnya itu seperti apa, eee, Ibu dalam menjalani keseharian Ibu yang padat ini seharusnya itu seperti apa idealnya? Idealnya biasanya sih walaupun dengan begitu banyak aktivitas, dengan kepadatan sehari-hari, itu menjalaninya enjoy aja jadi sebuah rutinitas harian.
Tapi belakangan ini rutinitasnya nggak dijalani dengan enjoy. Rasanya kok Mhm, jadi, aduh banyak beban, ini banyak beban gitu. Jadi rutinitasnya jadi beban. Biasanya sih enjoy aja semua dikerjakan selesai gitu. Mungkin itu ya Bu mhm, Fit. Gimana menghilangkan rasa beban ini dan mengembalikan, ah, ini sebagai rutinitas harian yang harus saya lakukan. Mungkin itu ya Bu Fit. mhm, iya. Kalau selama ini kira-kira hal seperti ini pernah nggak sih sebelumnya terjadi sebelumnya gitu? Sebelum hari ini, mungkin sebelum ini, pernah nggak sih mengalami hal yang sama seperti ini? Pernah ya Bu Fit, tapi ya boleh dikatakan mungkin ya beberapa jarang ya, mungkin, setahun itu paling ya sekali, mungkin sudah ada momennya di mana bulan Mhm, yang mhm. berat, ditambah mungkin, 2 minggu ini agak, fisik melemah ya, mungkin itu sih faktor utamanya Bu Fit. Iya, iya, iya. Memang pengaruh, cuaca juga sangat ini sepertinya ya, dalam, kesehatan Ibu tadi itu kan. Eee, Kalau menurut Ibu sendirilah gitu kan, selama ini ketika semangatnya sedang turun, sedang jatuh, adakah cara-cara yang menurut Ibu bisa membuat Ibu mengembalikan lagi semangat tersebut? Atau soal kesehatan tadi gitu, bagaimana, ada nggak yang biasa dilakukan gitu supaya kesehatannya kembali cepat pulih, gimana? Kayaknya sih yang kayak yang Bu Fit bilang ya, Bu Fitri bilang bahwa memang Mhm, faktor cuaca karena beberapa pagi ini kena hujan terus ya, beberapa pagi mhm, kemarin mhm, hujan terus kan, jadi kena iya, hujan, batuk, kemudian tensi jadinya rendah. Jadi mungkin faktor utama pas Bu Fit kesehatan kayaknya Bu. Mhm. iya ya. Ada selama ini Mhm. ada nggak cara untuk cepat memulihkan kesehatan Ibu? Kayaknya, butuh cari makanan yang buat mood. Cari makanan yang buat mood, itu tuh bener tuh. Iya iya. Perlu selain itu gitu, selain makanan ada lagi nggak tuh? Biasanya Asupan setiap orang suplemen tuh kali ya, biar biar asupan strong suplemen. lagi gitu ya, asupan Mhm, suplemen kayaknya mhm. penting nih kayaknya ya. Penting ya, Bu, ya, Kayaknya itu sih yang suplemen. butuh saat ini, makan teratur, cari Mhm, seleranya apa, karena saya tipe yang susah makan ini Bu Fit. Jadi cari seleranya apa, terus tambah lagi suplemen, saya rasa udah kembali fit lagi gitu kembali ya. fit ya. Eee, Kalau kira-kira orang di sekitar ada nggak gitu, yang bisa mengingatkan untuk makan, untuk minum Mhm. suplemen ya kan, siapa tahu kita yang biasanya kerja jadi lupa gitu kan. Ada nggak sih orang-orang yang bisa kita mintain dukungan di sekitar Ibu? Pastinya kalau di rumah itu yang selalu mengingat, "Ayo mama belum makan," itu biasanya anak-anak ya, kemudian suamilah pastinya ya Bu Mhm, Fit ya, mhm, selalu mhm. mengingatkan makan gitu. Mungkin itu sih Bu Fit, dia suamilah Mmm, mungkin kalau di sekolah kan udah di luar jam, apa ya, makan, nanti temen ada nih, temen di kantor ada nih di sekolah, nanti di rumah paling suamilah Bu Fit ya, itu kayaknya. suami ya, Bu, ya. Nah, Mhm. berarti ini udah ketemu nih solusinya gitu ya kan. Udah ketemu nih solusinya tuh supaya semangatnya balik lagi tuh, eee, menurut Ibu apalah jadinya kesimpulannya gitu? Karena dari bahasa kita tadi tuh udah ketemu nih caranya. Nah, apa nih Iya, kesimpulan Ibu nih menurut Ibu nih tentang percakapan kita hari ini? kayaknya bener nih harus Mhm, makannya dibuat teratur dulu, mhm, dikasih, suplemen terus nih, biar iya, staminanya balik lagi, terus kerjaan yang numpuk udah mulai bisa eee, sedikit-sedikit dikurangi tumpukannya biar kembali berjalan normal. Gitu kali ya, Bu Fit, ya? iya bener tuh, itu udah kalau sudah ada solusi seperti itu gitu, kira-kira deadline mau ngerjain ini kapan? Kapanlah Langsung pasti kira-kira? hari ini harus dimulai karena Oke, kesehatan ya, langsung biar hari ini ya langsung kan, gitu ya. supaya kesehatannya langsung oke, semangatnya langsung oke, karena rutinitas Ibu yang luar biasa padatnya gitu kan, jadi harus tetap didukung dengan, makanan dan kesehatan tadi yang nomor satu. Mhm. Terus, terakhir nih Bu,
terakhir nih ya kan, pandangan apalah yang menjadi hal barulah, hal baru yang Ibu dapatkan dari percakapan kita yang singkat ini, mengenai tadi alternatif-alternatif jawaban yang Ibu berikan gitu kan, kira-kira berapa persen lah itu nanti kemajuannya untuk pengembalian semangat tadi? Kita coba minggu ini perbaiki Heeh, dulu betul, staminanya, jaga kesehatan, makan teratur, kemudian kayaknya itu tadi cari makanan yang enak ya. mhm, Habis itu tambah suplai vitamin, suplemen, kayaknya dalam waktu 3 hari kayaknya kesehatannya balik oke pulih Bu ya. ya. Mhm mhm Mm-mm. mhm. Kemudian mulai dicicil lah kalau staminanya udah oke, udah bisa lembur lagi. Jadi Oke, kerjaannya udah bisa dicicil lagi saya rasa ya Bu Wit. mhm, Kayaknya hal oke, barunya ini memang ke depannya harus kesehatan adalah prioritas, benar ya Bu Wit ya? suplemen tadi, makan teratur, me time juga Mm-mm. perlu tuh ya, Bu, ya. Kita harus Iya. ada juga waktu rebahannya. Tuh tadi nengok sirkulasi waktunya itu kayaknya waktu rebahannya itu hampir nggak ada, ya kan. Nah, menutup nih, Bu, menurut Ibu, seharusnya, kondisi seharusnya itu dengan keadaan semangat tadi, kalau keadaan semangat itu sudah kembali, itu seharusnya itu idealnya bagaimanalah proporsi pekerjaan Ibu? Ketika Ibu Idealnya heeh, kalau sudah sehat nih ya, udah iya, fit gitu ya. sebenarnya itu idealnya itu Mhm. bagaimana gitu? Berarti kalau udah fit, kesehatannya Mhm, fit, biasanya, pekerjaan yang numpuk itu mulai dicicil-cicil, kemudian, nggak numpuk lagi, jadi nggak buat iya, stres. nggak Heeh, buat jadi stres, semua rutinitasnya dijalankan sesuai dengan porsinya setiap hari, jadi nggak ada lagi yang numpuk, karena staminanya oke, jadi kalaupun ada pekerjaan yang kebetulan ekstra setiap harinya, bisa lembur lagi. Jadi oke. semua dijalankan, apa ya, jadi nggak beban gitu, enjoy gitu, heeh. Nah, Mungkin itu. berarti, yang kita rangkum adalah idealnya Ibu dapat mengerjakan seluruh pekerjaan itu dengan senang, dengan nyaman ketika Mhm. memang kondisi kesehatan dan semangatnya sudah on point lagi, gitu ya, Bu, ya? Iya, benar sekali, Oke, Bu Fit. Mhm. terima kasih, Oh, saya yang telah terima kasih nih, Bu Fit, ah, temen ngobrol. sama-sama Mhm. sudah mau curhat, sudah mau cerita, Iya mudah-mudahan ada manfaatnya ya, Bu. Oke, kita iya lanjutkan nanti mungkin kita jadwalkan di beberapa hari ke depan, udah kita ngobrol lagi, ya kan, siapa tahu nanti di situ kita dapat pencerahan-pencerahan yang baru. iya. Nanti Oke, kalau ada Bu perkembangan juga Fahri. kita ngobrol lagi, Iya, cerita lagi ya, Bu kita Fit. jadwalkan ya 3 hari ke depan gitu ya, siapa tahu mudah-mudahan itu sudah kembali dengan Iya. 100% di posisi ideal. Oke, Makasih, kalau Bu gitu gitu aja Fit. ya, Bu Fahrin. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Oke jam 5. Oke. oke. Assalamualaikum Ibu Fit. Waalaikumsalam, Bu Fahrin. Iya, jadi, kita lanjutkan pembicaraan kita yang kemarin, hari ini kita Iya, ngobrol lagi. Tapi hari ngobrol ini lagi. tujuan kita ngobrol dialog hari ini kira-kira apa dialog hari ini kita ya? Hari ini ya, Bu, saya itu ngajar di kelas 6 sekolah dasar gitu kan, Bu, SD. Otomatis, saya tuh berada di fase di mana anak-anak ini sudah mulai fase peralihan dari yang anak-anak, menjadi sudah puber gitu ya, masuk ke masa Mmm, pubernya. Otomatis ketika saya mulai mengajar, mereka, saya harus menyesuaikan dengan tahap, umur mereka, usia mereka. Jadi, mhm mereka mhm tuh cepat bosen gitu. Anak-anak di kelas ini dengan umur ini nih mhm. mudah bosen gitu. Sementara tujuan kita terutama seperti di filosofi Ki Hajar Dewantara itu membuat pelajaran yang menyenangkan, ya Iya, kan. menyenangkan, mhm.
pelajaran yang menyenangkan. Mungkin dalam beberapa materi hal itu mudah, tapi kadang-kadang ada materi pelajaran yang sulit dan ketika kita kehabisan ide untuk membuat pembelajaran menyenangkan itu kelas itu rasanya, eee, nggak enak gitu, Bu. Kita ngajarnya mereka kayak nggak fokus atau mereka terpaksa seperti terpaksa gitu kan mengikuti pelajaran kita. Nah, seperti itu, Bu. Jadi, yang saya rasakan ini susah gitu untuk membuat pelajaran yang menyenangkan itu secara kontinu, konsisten, terus-menerus. Mhm mhm mhm. Mhm. Itulah sekarang Oke. problem saya. Berarti saya tangkap dari pembicaraannya nih Bu Fit ya, Mhm. kelas Bu Fit, anak-anaknya itu masuk masa puber, kemudian sesuai dengan, tahap perkembangannya ya, anak-anak yang puber itu mudah bosan, akhirnya proses pembelajaran yang Bu Fit lakukan jadi tidak menyenangkan, anak-anak tidak antusias. Tapi dari yang saya tangkap dari Bu Fit kayaknya, apa ya, bagaimana menciptakan anak-anak yang tadinya bosen, terus jadi, menyenangkan, jadi suka dengan materinya, akhirnya, anak-anak itu jadi, proses pembelajarannya jadi berpihak kepada murid sesuai filosofi KHD. Jadi kayaknya, yang saya tangkap nih Bu Fit ya, bagaimana Bu Fit inginnya menciptakan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan dalam diri anak-anak kelasnya juga jadi prosesnya menyenangkan, gitu ya Bu Fit ya? Iya iya, begitu, Bu. Bagaimana Mhm, kelas itu seru gitu ya kan, menyenangkan gitu, tanpa mhm. kita harus dengan muka ketat gitu kan, tapi materi tersampaikan, anak-anak juga tetap senang gitu belajar. Berarti kalau saya identifikasi berarti nih, gimana sih menciptakan anak-anak supaya pembelajarannya jadi menyenangkan gitu ya Bu Fit ya? Mhm mhm mhm. Iya, Bu, Mhm iya. mhm. Jadi kalau sekarang ini kalau, saya ke Bu Fit nih, kira-kira sekarang nih, apakah setiap hari tidak menyenangkan atau pada saat-saat tertentu saja yang pembelajarannya prosesnya tidak menyenangkan Bu Fit? Mmm, bisa dibilang, ada sih masa-masa tertentu yang kalau kita membuat dari awal pembelajaran itu kita rancang dengan baik gitu kan, Mhm kita pakai metode-metode yang seru, itu mhm pembelajarannya jadi menyenangkan gitu. Cuman terkadang nanti ada beberapa materi atau pembelajaran yang kira-kira menurut anak-anak membosankan. Nah, ini mhm jadinya seperti mereka nggak fokus gitu kan dalam belajar gitu. Jadi kadang kita yang sebagai guru nih terus kebingungan, ini mau ngapain ya nih, mau ngapain sekarang ini supaya pembelajarannya jadi, bergairah lagi nih anak-anak nih, mhm semangat lagi. mhm Nah, terkadang mhm ide-ide itu yang agak sulit untuk didapatkan. mhm. Oke, berarti fakta yang saya tangkap, berarti nih, tergantung materi juga satu ya, ya keadaan tidak Mhm menyenangkan mhm. ini, satu faktor materinya ya, kalau materinya mungkin menyenangkan, akhirnya jadi lebih mudah kita menciptakan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan. Tapi dari materi kayaknya yang paling penting itu dari yang Bu Fit kemukakan adalah strategi kayaknya ya Bu Fit ya? Bener ya? Mhm mhm. Iya 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 iya. Mhm, Strategi saya dalam mengajar gitu ya? iya. Iya, bener. Berarti bagaimana menciptakan strategi supaya anak-anak jadi yang tadinya bosen, jadi prosesnya lebih menyenangkan, walaupun materinya sulit, tapi prosesnya kita, sistematiskan supaya lebih terlihat menyenangkan. Gitu ya, Bu Fit, ya? Iya, mhm. Nah, Oke. terkadang untuk memunculkan strategi-strategi itu gitu, Bu, Mhm terkadang mhm. yang, kita itu harus benar-benar membagi waktu ya kan, Mhm di situ mhm. gitu. Itu terkadang masalah yang saya hadapi bagaimana, eee, setelah selesai hari ini satu pembelajaran, hari ini harus merancang lagi pembelajaran besok, itu sih Mhm. mungkin yang agak sulit. Lah, Kenapa keluar Bu Farin? Terlempar.
terlempar mungkin, Bu. Itu udah masuk lagi, Oke, berarti yang saya terlempar ya. tangkap nih ya, faktanya ya, jadi, Iya eee, strategi yang paling pertama nih kayaknya ya, Bu Fi ya, supaya pembelajaran jadi menyenangkan, anak-anak nggak bosen, strateginya. Cuman yang jadi iya permasalahan sepertinya, bagaimana membagi waktu untuk menemukan strategi-strategi baru, gitu kayaknya ya, Bu Fit ya? iya, Heeh. membagi Nah, waktu, mhm, kemudian mendapatkan mhm, ide baru gitu kan, Bu. mhm mhm, Bagaimana karena di SD itu guru kelas kan, jadi mhm, harus mengampu seluruh pelajaran gitu. Jadi bagaimana kita setelah selesai di materi ini, mau masuk ke materi berikutnya, ini tetap menyenangkan nih kelas gitu. Ataukah oke. memang nggak masalah gitu, anak-anak sekalinya senang atau besok-besok nggak usah senang atau gimana ya, Atau kira-kira kalau gitu? Bu Fit tuh biasanya ideal ini kan guru Mhm, mata pelajaran di kelas ya, iya, idealnya Bu Fit biasanya menyiapkan materi per hari, per 3 hari, atau per minggu gitu idealnya? ya, eee, karena guru kelas biasanya satu mata pelajaran itu, bisa kenanya itu 2 kali dalam seminggu gitu. Jadi biasa saya menyiapkan strategi itu memang untuk 1 minggu gitu, untuk satu Mhm minggu mhm. pembelajaran gitu biasanya. Jadi kalau kira-kira nih Bu Fit strateginya kalau hari ini Selasa nih, hari ini hari Mhm, Selasa kira-kira, Bu Fit merencanakan untuk 1 minggu depan Senin sampai Sabtu itu kira-kira di hari apa gitu ya Bu Fit? di Sabtu di Oh, di Sabtu Sabtu. nanti heeh, bisa di Sabtu. Namun kadang-kadang ya kalau pas ada idenya, dibuat aja gitu, Bu, takut idenya hilang lagi gitu kan. Kadang-kadang pas Mhm. dapat ide, oh ya udah dibuat lagi gitu untuk minggu pertemuan berikutnya. Oh, berarti udah bisa saya tangkap nih tadi, kemungkinan Heeh, solusinya adalah tadi, waktu ya, pembagian waktu tadi kayaknya keluhan Bu Fit waktu, dan Bu Fit sebenarnya sudah menjawab keluhannya. Berarti kayaknya di Sabtu ada deadline-nya, bener nggak ya? iya, di Sabtu nih, jadi Nah, berarti menentukan di Sabtu setiap nih Sabtu gitu, nih ya. jadi kayaknya berkutat gitu kan kalau udah Sabtu, "Ayo yuk buat ide Mhm baru nih," gitu. mhm. Berarti di Sabtu itu deadline-nya, kalaupun sebelum Sabtu ketemu ide langsung dituangkan. Tapi mau nggak mau di Sabtu ada deadline untuk, menyiapkan materi di 1 minggu ke depan, mungkin gitu ya Bu Fit? Iya gitu, Bu. Oke, berarti, strateginya adalah mengatur waktu, kemudian setelah mengatur waktu untuk merencanakan strategi pembelajaran 1 minggu ke depan di hari Sabtu ini kira-kira gitu ya Bu Fit ya? Iya, Bu, bener. Oke, berarti Oke, kira-kira heeh. menurut Bu Fit, kapan nih kira-kira bisa merencanakan di Sabtu ini atau Sabtu depan ini? Sepertinya akan dilakukan segera gitu ya, Bu, akan Iya. dilakukan segera. Kalau bisa sebelum hari Sabtu ketika idenya muncul, langsung, dieksekusi ya kan, untuk membuat materi di pembelajaran pertemuan berikutnya, gitu. Iya. Berarti udah bisa kira-kira di Sabtu ini udah mulai deadline akhir untuk persiapan, eee, pembelajaran strategi di minggu depan ya? Minggu depan, iya, Bu, Iya. bener, mhm. Jadi kira-kira di Sabtu tanggal 2 September ini udah bisa mulai nih. Bisa, Setiap Sabtu gitu ya, mhm, setiap Sabtu buat strategi untuk 1 minggu ke depan deadline-nya. Tapi sebelum Sabtu, ketemu ide-ide nih, langsung eksekusi. dituangkan dalam strategi gitu kayaknya ya? Iya, insyaallah, Mhm, Bu, insyaallah bisa insya sih. Allah. Strateginya udah oke, keren, tinggal cari apa ya, biasanya dapat strategi dari mana tuh, Bu? Dapat Ide-ide strategi, itu. ide-ide baru gitu? Nah, itu dia, itu kadang itu, lewat kalau misalnya FYP-FYP di beranda kali ya, Bu, ya. Mhm mhm. Ya kan, di Iya Instagram ya. itu saya banyak juga sih mengikutin guru-guru yang kreatif-kreatif, inovatif, Mhm. terkadang dari situ sih saya mengambil ide-ide untuk pembelajaran berikutnya atau, lihat-lihat ya lebih sering memang media sosial dan kemudian Mhm. mungkin dari teman-teman sejawat
ketika bertukar pikiran dengan teman sejawat Udah oke. atau, Nah, hari pas ke Sabtu kelasnya gitu iya, berarti hari pas ke Sabtu kelasnya mereka heeh, lagi seru sama anak-anak, bisa dicontoh nih gitu, cuman disesuaikan materinya ke kelas saya. mhm. Berarti bisa, di hari Sabtu ini susun strategi, lihat-lihat medsos, kemudian lihat-lihat, apa, inspirasi-inspirasi dari teman-teman guru yang lain untuk strateginya supaya anak-anak kita tidak lagi bosen, proses pembelajarannya jadi menyenangkan, gitu ya Bu Fit? Iya, Bu, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan Mhm. bisa karena Kira-kira teman yang bisa karena bantu siapa nih Bu Fit? nah, ini nih, Bu, teman-teman sejawat lah ya, rekan sejawat ada itu sih, kalau di sekolah ada sih kita beberapa yang, eee, masih bisa dibilang muda lah ya, Bu, yang Mhm. belum senior-senior banget gitu kan. Jadi masih sama-sama cari ide terus, jadi kadang-kadang ketika dia cari ide, kita Mhm mhm. bicarakan, "Bisa nih dipakai di kelas ini, oh ini di kelas ini," gitu. Jadi sering juga sih sharing, ini. Dan juga kadang ide itu dari Kolaborasi anak-anak ya Bu bisa Fit ya? Bisa ya? bantu kolaborasi ya? Iya, bisa, terbantu kolaborasi Mhm. dengan rekan-rekan sejawat juga kan. Iya iya. Berarti udah dapat, apa kesepakatan kita hari ini Bu Fit setelah ngobrol kira-kira apa ini hal baru yang ke depannya bantu Bu Fit buat, atur strategi, buat atur supaya proses pembelajaran menyenangkan kira-kira apa ya Bu Fit? Dari Dari ngobrol kita hari yang ini gitu. obrolan kita ini gitu ya, jadi, ternyata menumbuhkan semangat anak itu memang wajib ada apa dari kita ya, effort dari kita gitu, usaha dari kita, bagaimana kita harus terus-terus cari ide baru, inovasi baru gitu kan, Mhm lewat mhm dukungan mhm. dukungan teman-teman juga, dukungan Iya, bantuan dari komunitas-komunitas pendidikan juga, sehingga kolaborasi gitu ya. iya, sehingga ide-ide itu bisa banyak muncul, bisa Mhm, diaplikasikan ke kelas, gitu iya. sih, Bu. Jadi, nggak ada yang tidak mungkin ya, bisa kita ciptakan Mhm, proses pembelajarannya jadi menyenangkan ya, Bu Fit, ya? ya insyaallah, Bu, insyaallah Iya. bisa. Nanti saya lihat Bu Fit, gimana kelasnya dengan strategi Iya pembelajaran yang baru, ide-ide kreatif yang baru, pasti hasilnya luar biasa. iya, insyaallah. Mudah-mudahan ya, Bu, mudah-mudahan dari apa yang kita bincangkan ini bisa juga menjadi inspirasi saya, supaya terus mencari ide-ide baru pembelajaran Mhm, itu ya, Bu. Berarti iya harus tetap menyenangkan lah pembelajaran itu ya, Bu? iya. Jadi hari Heeh, Sabtu udah bisa disusun ya strateginya, nanti, iya. Sabtu ke depan nanti kita ngobrol lagi gimana, apakah sukses nggak 1 minggu ke depannya. Oke. Oke Bu Fit, terima kasih loh ngobrol-ngobrol hari ini. Saya juga dapat ide juga. Ternyata media sosial bisa bantu kita untuk ngasih kreativitas dalam pemilihan strategi pembelajaran. Makasih Bu Fit. Iya bener tuh, Bu, ya. Terkadang, nggak nyangka gitu ya, dari FYP-FYP yang lewat-lewat di beranda, tuh guru-guru muda sekarang tuh keren-keren gitu ya, Bu, ya. Cara Mhm, mereka ngajar itu dituangkan di media sosial sehingga bisa langsung berbagi dengan guru lain. Kalau mhm. dulu kan guru-guru agak sulit ya, Bu, mau berbagi ilmunya terkadang ya kan, kalau dia punya ilmu untuk dia sendiri. Tapi sekarang, Iya, kerennya benar benar. guru-guru muda ini, inovatif-inovatif ini nggak segan-segan gitu ya kan, membuka, Iya, benar. eee, cara dia mengajar ke media, Dan berbagi gitu ya sama kita berbagi. juga. Ya bener, Dan itu yang berbagi. jadi bantu kita tentunya untuk Mhm, mengembangkan juga kemampuan kita dan strategi kita dalam proses pembelajaran ya Bu Fit ya. iya, karena ide itu Oke. susah ya, Bu, ya, ide itu susah. Jadi ada bantuan ide-ide ini. Mhm. Terima kasih ya, Bu Oke. Farin atas Ya sukses buat obrol-obrolannya Bu hari Fit, ini. semoga menyenangkan pembelajarannya, anak-anaknya nggak bosen lagi. Amin. Semoga Oke. seperti itu, karena memang menghadapi anak kelas 6 ini
yang mulai puber, jadi gurunya juga harus ikut-ikutan di masa puber juga ya kan. Harus bisa Semangat mengikuti Mufid, semangat. ritme belajar. Ya, semangat. Oke. Ya, Oke. terima kasih Mufid. Ketemu lagi minggu Ya. depan.